PIC dari BRI. Teman-teman masih pada ingat nggak tentang Zoom BRG yang bulan lalu? Ada yang masih ingat? Saya review ya. Bulan lalu kan kita bicara tentang seks ya, dalam kehidupan suami istri, dan ada 3 nilai kebenaran yang Cilia bagiin waktu bulan lalu, yaitu yang sex is a gift from God, terus yang kedua sex is an expression of love, it's a one flesh union, terus yang ketiga sex as ministry. Dan saya sendiri secara pribadi saya diberkati banget dengan Zoom bulan lalu itu, terlebih waktu saya ikut mentoring di October Sweetness ini yang khusus tentang sex life, itu bagus banget, memberkati saya banget karena kata-kata yang dibilang generously giving sex to your husband itu benar-benar buat saya itu yang membuat hubungan saya dan suami saya jadi semakin lebih intim gitu, secara intimacy gitu. Selama ini mungkin saya lebih kayaknya kurang generous gitu pada suami, tapi setelah Zoom yang kemarin itu, terus setelah di mentoring di Oktober ini gitu, kehidupan intimasi kami itu jauh lebih baik ya. Oke. Saya juga mau perkenalkan dulu untuk pembicara kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman banyak yang baru join di BRG kan. Saya makan dulu speaker kita. Oke, kelihatankah speaker kita pada malam hari ini? Kak Ber ya, Berlianti Yuwono. Beliau adalah ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang sudah menikah selama 30 tahun. Kemudian background pendidikannya S1 arsitek dan S2 pendidikan. Beliau berjemaat di Abalov Serpong dan selama ini beliau pelayanan di bidang keluarga, itu dari pranikah, pasutri, dan parenting. Juga beliau adalah core team untuk 2=1 Indonesia, yaitu international ministry yang melayani keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi saya secara pribadi pun juga sangat terberkati dengan pelayanan KBR waktu saya BPN dulu ya, dan sampai sekarang KBR juga tetap pelayanan dalam pranikah dan beberapa kali juga share di BRG Zoom ini. Oke, sebelumnya kita mau mulai BRG ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Oke, mari kita satukan hati. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini, buat kesempatan kami berkumpul bersama. Kami mau Tuhan, malam hari ini Engkau yang bekerja di hati setiap kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus yang berbicara Tuhan, melalui sharing dari Kak Ber Tuhan, pada malam hari ini Bapa. Biar Engkau yang urapi Tuhan setiap lidah dan bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan dari firman-Mu, yang bisa mengoreksi kami Tuhan, yang bisa mengingatkan kami Bapa, untuk yang membuat kami bisa bertumbuh Tuhan. Biar Engkau yang menolong Tuhan, memberkati Tuhan setiap jaringan internet juga Tuhan, di setiap rumah Bapak. Sehingga kami bisa Tuhan menjalani Zoom ini juga dengan baik Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya silakan untuk kabar pada malam hari ini. Oke, terima kasih Monik. Terima kasih Kak Lia buat kesempatannya. Saya share screen dulu ya. Oke, ini apa ini? Sebentar, yang mana ya? Sebentar ya. Oke. Bisa kelihatan nggak ya?
Bisa kelihatan Kelihatan, ya semua? kelihatan, Oke. kelihatan Kak. Eh, tapi ini kelihatan yang di pinggirnya juga ya? Iya, Iya, kelihatan, Kak. Oke, ini gimana di ya? slideshow Kak. Slideshow. Oke, saya mau portion of screen. Oke, ini udah nggak kelihatan ya? Iya, Ya, Thank you. Oke, hari ini kita akan uh, cerita ya, sharing-sharing tentang membangun kesatuan. Menjadi satu daging ya, one flesh. Kita sering dengar sudah ada penjelasannya bahwa satunya tuh di dalam apa, yaitu satu di dalam roh, satu di dalam jiwa. Jiwa itu ada pikiran, kemauan, perasaan, dan satu di dalam tubuh. Nah, satu di dalam roh itu artinya kita mau berdoa bersama dengan suami kita. Jadi ini saya selalu arahnya tuh ke suami ya, karena kita kan semua di sini istri-istri gitu. Nah, satu di dalam roh artinya kita berdoa bersama dengan dia. Lalu satu di dalam jiwa artinya kita berkomunikasi, baik mengkomunikasikan pikiran kita, kemauan kita, dan perasaan kita. Nah, perasaan ini biasanya yang jauh lebih sulit ya. Kalau kita sudah punya waktu dan benar-benar trust sama dia, baru kita bisa sharing perasaan. Ya, itu jauh lebih deep itu sebenarnya. Dan satu di dalam tubuh ini yang udah di-sharingkan oleh Kak Lia ya tentang hubungan seks ya. Nah, ini semua tiga-tiganya ini harus diusahakan untuk dibangun, dikejar, pokoknya dikerjain gitu loh. Ya, sehingga menjadi satu daging atau menjadi one flesh. Nah, hari ini kita mau bicara tidak ketiga-tiganya, tapi saya mau lebih fokus kepada yang satu di dalam roh, tapi bukan dalam hal doa bersama, tapi bagaimana kita sebagai istri ya bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di dalam diri saya sebagai istri dan suami dan diri suami kita ya. Dan karena waktunya juga sempit, kita bicara khusus tentang apa yang Tuhan lihat pada diri suami kita ya. Jadi satu di dalam roh, memang ini sebenarnya adalah materi dari kelas Married for Life ya. Bagaimana kita melihat apa yang Tuhan lihat pada pasangan kita. Ya, jadi seharusnya memang suami juga melakukan hal yang sama kepada kita sebagai istrinya. Ya, nah, saya akan sharing, ajarkan juga bagaimana kita minta Tuhan untuk, saya mau dong lihat Tuhan apa yang Tuhan lihat pada suami, ya suami kita gitu, suami saya. Sehingga dengan begitu, maka saya sebagai penolong bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau, dan kesatuan itu benar-benar dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Nangkap ya? Nah, ini jadinya saya masukkan ke dalam satu di dalam roh ya. Mungkin kalau kita satu dalam jiwa, kita sudah sering ya, mungkin bagaimana teknik komunikasi, menabur kehidupan, dan kita akan menuai hal-hal yang baik dari situ. Dan satu dalam tubuh kita sudah membicarakannya dengan Kak Lia, dan saya juga dapat ininya ya, dapat sharing dari Kak Lia juga ya. Luar biasa, saya pun sangat diberkati dengan sharingnya Kak Lia ya. Luar biasa. Dan saya juga baca IG story dari Kak Lia ya. Terus begitu banyak ya yang saya bisa dapatkan, bahwa luar biasa sekali ya, bahwa memang ministry ini ministry yang spesial, yang menjadi satu ministry yang indah ya, karena cuma kita yang bisa melakukannya. Ya, thank you benar-benar Kak Lia. Dan saya sampai bilang sama Kak Lia gini, sebenarnya you lebih pakar ya, lebih master lah. Padahal ini materinya lebih bagus daripada materi yang di Married for Life. Ya, honestly seperti itu. Ya, nah, Kejadian 2 ayat 24 ya, itu dikatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Ya, jadi memang ini adalah firman Tuhan dan kita mau tahu juga lebih dalam lagi apa yang Tuhan lihat atas kehidupan di suami kita yang indah, yang seperti apa sih yang Tuhan mau. Yang sekarang saya lihat mungkin itu hal yang belum jadi, tapi saya mau melihat apa yang Tuhan lihat pada suami kita itu nantinya step by step-nya gitu. Oke, sebelumnya ya kita harus percaya dulu dong pada janji Tuhan. Nah, percaya pada janji Tuhan tuh tidak semudah hanya di mulut ya. Tapi untuk percaya pada janji Tuhan, kita harus percaya benar-benar bahwa Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Ya, banyak orang bilang saya percaya kok pada janji Tuhan, tapi ternyata uh, dalam beberapa hal mereka sebenarnya tidak menunjukkan mereka percaya pada janji Tuhan. Nah, di mana masalahnya? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sayang pada mereka. Ya, ya saya punya teman ya yang saya kenal gitu ya, dan ini buat saya cukup menyedihkan ya, bahwa dia percaya bahwa semua janji Tuhan adalah bagi anak-anak Tuhan, tapi dia nggak percaya bahwa dia termasuk yang layak menerimanya. Bilang, loh kok bisa begitu? Karena dia merasa tidak dikasihi gitu loh. Nah, tidak merasa dikasihi itu bukan berarti tidak dikasihi loh. Tapi kita mau fokus dulu pada kebenarannya, kebenaran firman Tuhan apa. Di Roma 8 ayat 29 sampai 39 nanti bisa baca sendiri, tapi intinya gini loh. Kalau Tuhan tidak menyayangkan anaknya untuk dia serahkan kepada kita semua, bagaimana mungkin katanya Tuhan tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi dia pasti memberikan segala sesuatu ya yang memang kita butuhkan. Oleh karena kenapa? Kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan menjadi serupa dengan Kristus, dan bahkan kita dipanggil, dibenarkan, dan dia mau muliakan kita. Jadi lalu di closingnya ayat 39 mengatakan bahwa siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada suatu apapun, tidak ada makhluk apapun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Jadi itu tidak bicara kepada oh berarti kok tidak merasa. Oh, tadi kan udah dibilang kamu nggak merasa dikasihi bukan berarti kamu tidak dikasihi, tapi percayalah pada firman Tuhan. Firman berkata seperti itu. Nah, saya mau ceritakan sedikit ya di kisah di Alkitab gitu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tuh sebenarnya tidak memandang orang-orang yang kedudukannya hebat atau populer atau gimana gitu ya. Tapi Tuhan memandang selalu orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang setia, yang mengasihi Dia, ya, mengikuti perintahnya. Tuhan nggak peduli sama kedudukan seseorang ataupun siapa orang itu di dunia ini. Nah, saya mau cerita sedikit. Ini soalnya saya pernah jadi guru sekolah minggu, jadi apa-apa cerita ya. Dan di 2 Raja-Raja, pasal yang ketiga ayat 13-14, itu ada 3 raja waktu itu. Mereka berhadapan dengan Moab. Nah, dalam kondisi terdesak, ya 3 raja itu salah satunya adalah Raja Israel yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lalu mereka meminta pertolongan kepada Elisa. Kemudian Elisa ngomongnya tuh rada kasar ya. Dia bilang gini, apa urusanku denganmu? Ya, itu kan kayak kasar gak sih sebenarnya? Ya, dan kemudian si Raja Israel ini bilang gitu, ya kan jangan gitulah katanya. Ini kan di sini ada Raja Yehuda gitu, Yosua gitu kan. Tolonglah kita gitu, bukan Yosua, Yosafat gitu kan. Terus katanya si Elisa gini, oke, karena saya ngeliat ada Yosafat di sini, maka dia akhirnya mau menjawab gitu loh, apa firman Tuhan buat mereka gitu loh. Tapi sebenarnya dia nggak ngeliat kedudukan seorang raja di hadapan dia. Tapi karena ada Yosafat, seorang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh, maka dia mau menjawab. Dan heran sekali, 2 Raja-Raja 4 diteruskan dengan minyak
untuk seorang janda miskin. Ingat ya ceritanya gimana si janda miskin ini dia udah ditagih hutang dan kemudian dia nggak punya duit, lalu si penagih hutang ini mau ngambil anak-anaknya gitu ya sebagai ganti hutangnya dia gitu. Dan disitulah kemudian dia datang kepada Elisa. Kemudian dia bilang, tolonglah Tuhan katanya, soalnya suami dia tuh dulu kan sebelum meninggal tuh adalah nabi, nabi yang takut akan Tuhan. Dan Elisa itu berkata dengan lembut kepada dia, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beda banget kan? Seorang janda miskin yang tidak disebutkan namanya, ya, artinya dia bukan orang terkenal, dia juga bukan siapa-siapa, sudah wanita, dia juga sudah ditinggal mati suaminya gitu kan. Tapi Elisa sebagai hamba Tuhan memandang dia. Ini adalah satu gambaran Tuhan bahwa Tuhan tidak melihat siapa kita dari kedudukan atau populernya kita atau kayanya, pinternya kita, tidak. Tapi Tuhan melihat apakah kamu ini seorang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan setia di dalam Tuhan. Ya, jadi ini satu encouragement ya, bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, dan biarlah kita percaya pada janji Tuhan kepada setiap kita. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, melihat seperti yang Tuhan lihat. Ya, pertama Tuhan melihat saya, lalu Tuhan juga melihat suami saya. Di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi Tuhan tahu apa yang menjadi hari depan kita, dan itu adalah satu hal yang baik, satu hal yang rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ayo, mau tahu nggak apa itu? Mau kan? Pasti kan? Kita mau tahu, dan kita juga tentang kita, dan kita juga mau tahu apa sih yang Tuhan lihat tentang suami kita, bener kan? Nah, pasti Tuhan kasih lihat. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya, menuju ke sana, dan percaya pada janjinya, dan itu spesifik untuk setiap kita. Nah, tapi kalau misalnya untuk saya sendiri ya, untuk kita sendiri ya, kita doalah dengan cara yang sama nanti yang saya kasih tahu. Nah, tapi cobalah melihat Tuhan, saya mau dong lihat untuk pasangan saya. Itu akan sangat menolong kita untuk kita bisa menjadi penolong yang efektif tadi saya bilang, dan juga lebih adem ya. Kita lebih adem untuk kalau dia sekarang masih belum sempurna gitu ya, ya masih penuh dengan kekurangan lah. Kita masih lebih maklum karena kita tahu bahwa satu saat ya janji Tuhan itu pasti akan terjadi kepada suami kita. Ya, umpamanya ini di sini pada punya anak ya. Ya, cuman nggak ada yang lebih besar ya daripada jumlahnya daripada Lia kayaknya. Saya 4 ya. Nah, eh, kalau anak-anak kita belajar jalan, ya, anak-anak kita belajar jalan, ada momennya anak itu waktu titah-titah, kemudian dia jatuh ya. Nah, waktu dia jatuh, apakah kita bilang sama dia gini, payah nih anak nih, ya, emang nggak bisa jalan dia, emang susah lah dia, ya, udahlah nggak usah jalan lagi. Nggak mungkin kita begitu. Kita sudah yakin sepenuhnya bahwa dia ini anak bisa jalan. Kita punya visi buat dia. Jadi kita akan bilang pada dia, ya nggak apa-apa, ya yuk jalan lagi, ayo mama angkat yuk, ayo jalan sekarang sama mami yuk, gitu, yuk bisa, jago, koko jago, udah dia mah pintar. Kita akan memberikan kata-kata encouragement pada dia, karena kita tahu dia akan bisa jalan. Hal yang sama kalau kita bisa melihat hal yang baik yang Tuhan beri kepada suami kita, tentu kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang encourage kepada dia, bukan kata-kata yang melemahkan. Udah ikut pria sejati, udah ikut apa, udahlah cuman cuma sebentar doang, cuman anget-anget doang, udah gitu langsung dia kembali kepada kebiasaan lamanya gitu. Nah, kita tidak akan melakukan hal itu kalau kita menerima visi yang dari Tuhan. Kemudian apalagi? Nah, ini caranya, ya. Caranya adalah pertama,
pastikan itu bukan menjadi wish-nya atau dream-nya saya, ya. Karena saya mau suami saya menjadi seorang yang begini, bukan. Ya, bukan seperti itu. Tapi saya minta benar-benar Tuhan lihat apa, itu yang saya mau lihat Tuhan. Nah, nanti terakhirnya kita harus tuliskan itu semua. Ya, nanti saya kasih contoh deh. Yang saya bikin ya buat suami saya gitu. Nah, setelah kita uh, berdoa ya, lalu kita minta Tuhan memperlihatkan firman-Nya atau tokoh atau karakter seperti siapa di Alkitab. Ya, nanti Tuhan akan ingatkan kita, oh dia seperti suami kamu tuh seperti uh, Musa loh. Ya, hatinya tuh sebenarnya lembut, tapi dia tuh udah terlalu apa ya? Capek dengan kebebalan orang-orang sekitarnya gitu loh. Ya bukan kita, maksudnya di pekerjaannya, di bisnisnya, loh, dia tuh udah letih banget gitu. Ya mungkin kita ya, saya juga nggak tahu ya. Jadi tapi hatinya tuh lembut. Dia sebenarnya adalah seorang pemimpin yang Tuhan pilih gitu. Ya tapi Tuhan dia kan kayak susah ngomong. Nah itulah ya, dia memang sulit untuk menyampaikan sama seperti Musa, tapi Tuhan mau untuk dia berbicara gitu kan. Nah, itu banyak sekali. Saya juga pernah dapat hal itu dari Tuhan untuk suami saya ya. Kemudian setelah kita dapatkan itu, kemudian kita bisa masukkan nama suami kita ke dalam ayat firman Tuhan tersebut. Lalu kita mulai mendoakan firman Tuhan untuk suami kita, dan kemudian kita mulai perkatakan, kita renungkan, kita pahami artinya, dan kemudian pikiran kita akan diperbarui. Ya, jadi dapetin dulu yang dari Tuhan, bukan yang saya mimpikan suami saya seperti ini, bukan. Ya, oke, sekarang kita ambil contoh. Ya, misalnya Tuhan ingatkan di Mazmur 1 ya misalnya. Ya. Di Mazmur 1 dikatakan gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, ini kita ganti namanya dengan suami kita. Misalnya saya ganti sama Masbud gitu ya. Berbahagialah Masbud yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaan Masbud ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Masbud seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat oleh Masbud berhasil. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, nanti kalau saya dapatnya apa, misalnya dari Mazmur 25 ayat 12-14 atau yang lainnya, itu coba diganti namanya. Ya, contoh yang paling sering sih dipakai orang ya itu Mazmur 1 untuk suami mereka ya. Oh, boleh gak saya karena saya kayaknya budek gitu ya. Saya pakai Mazmur 1 juga sih. Boleh. Ya, boleh, kenapa nggak boleh? Yang paling banyak suami-suami pakai apa tuh gak buat istrinya? Ada yang mau tebak? Amsal ya, Amsal 31. itu paling banyak ya, terus namanya diganti gitu ya. Saya mau cerita ya, suami saya tuh mendapatkan hal yang sama. Waktu dia bilang, Ber, saya dapetin Amsal 31 buat kamu. Saya dalam hati tuh gue bilang apa? Ya itu mah semua suami juga mau istrinya kayak gitu. Tapi saya mau jauh gitu. Saya dalam hati nih ya, gitu ya. Terus tapi anyway saya cuma bilang ya Tuhan saya juga berharap sih saya mau saya kayak gitu, cuma ya menyedihkan sekali bahwa saya bukan seperti itu gitu loh. Contohnya lah ya, wanita Amsal tuh bangun saat masih malam gitu ya, saat masih gelap gitu. Saya mah udah matahari di mana saya baru bangun gitu ya. Jadi itu salah satu contoh, tapi semuanya yang lain tuh udah banyak banget yang saya tuh beda banget lah gitu. Tapi ketika kemudian dia ganti namanya di situ, akhirnya dalam waktu berapa tahun ya, saya mulai melihat, loh kok saya mulai seperti itu ya. Contoh salah satunya yang tadi saya bilang, saya bisa bangun jam 3 pagi, saya bisa bangun jam setengah 4, jam 3, setengah 4. Itu alasannya sih mau ke belakang ya, mau ke toilet gitu. Tapi kemudian saya seger, terus saya pikir, kok saya seger ya, mendingan saya doa. Dan itu menjadi rutin saya untuk saya berdoa.
di subuh-subuh gitu loh, waktu hari masih malam. Dan itu saya menikmati sekali gitu loh berdoa di situ. Dan kemudian waktu kemudian kita ada sesi ini lagi, lalu suami saya membacakan contoh itu kepada pasangan-pasangan suami istri. Dan saya terharu sekali gitu, karena apa yang dibacakan, sekarang saya bisa bilang it's me, ya itu saya, itu saya. Dan apakah itu saya yang pasang alarm? Apakah itu saya yang berusaha menahan ngantuk? Tidak. Itu semua terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan, saya nggak bisa rubah diri saya. Saya tahulah siapa saya gitu loh. Tapi kalau saya bisa seperti ini saat ini, itu semua adalah pertumbuhan, ya, perubahan buah yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, jadi percayalah ya, jangan meremehkan apa yang suami dapat atau apa yang kita dapat ya. Ini mah hanya my wish gitu ya. Jangan-jangan itu adalah apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Tapi belajarlah ya untuk datang pada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau lihat? Aku mau lihat Tuhan. Beri saya hikmat, beri saya firman-Mu Tuhan, ingatkan saya. Dan kalau kalian masih belum dapat, berkegiatan biasa saja, tidak apa-apa. Ya, ada satu teman saya, suaminya tuh bisa dibilang nilainya berapa ya? Kalau dari 1 sampai 10 nilainya paling 3 gitu ya. Karena tuh udah susah banget lah dibilanginnya gitu, terus mau-maunya sendiri gitu. Nah, waktu dia mungkin berapa tahun yang lalu ya, 5 atau 6 tahun yang lalu kali, dia membuat hal ini untuk suaminya. Kemudian dia bilang, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya, tidak ada hal yang baik yang saya bisa pikirkan satupun dari suami saya. Ini memang parah banget sih waktu itu. Kemudian saya encourage dia, saya bilang, cobalah kamu cari Tuhan. Tetap masa sih ya. Kamu bilang begitu karena kamu ngalamin banyak hal, tapi percayalah ya, Tuhan memiliki satu rancangan yang baik untuk setiap orang, juga untuk suami kamu. Tidak ada yang salah ya. Nah, ini orang suka bikin kue nih. Satu kali waktu dia lagi bikin kue, Tuhan kasih dia lihat ya, suaminya tuh sedang menggembalakan domba. Tahu gak dia ngapain? Langsung dia bilang, apa ini? Dia bilang ya, ini pasti saya halu lah katanya, halusinasi gitu kan. Lalu dia coba tengking gitu kan, yang semua pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, padahal itu dari Tuhan ya. Lalu tiba-tiba dia ingat, oh ya kan aku lagi berdoa ya, sedang menggumuli tentang apa kata Tuhan tentang suami saya gitu. Kemudian dia buru-buru dia beresin, bikin kuenya, kemudian dia datang pada Tuhan. Tuhan mau bicara bahwa suami saya seorang gembala ya. Kemudian Tuhan ingatkan dia tentang gembala yang menggembalakan domba-dombanya, mencari dombanya yang hilang. Yang sama yang seperti dilakukan juga oleh Musa, oleh Daud gitu kan, bahwa dia seorang gembala gitu. Banyak hal yang dia dapat gitu. Kemudian semua dia tulis. Ya, kemudian waktu itu dia bacain ke saya ya dan ke teman-teman yang lain. Dia bilang, terus terang aja dia bilang, saya belum bisa lihat suami saya seperti ini, tapi saya mau ambil itu, saya mau simpan itu dalam hati saya, dan saya mau perkatakan perkataan iman kepada suami saya, dia bilang. Waktu itu saya cuma bilang, kamu simpan itu, tulis tanggalnya, ya, dan kamu akan lihat. Dan dalam tahun ini, ya kami ketemuan lagi, dan saya bisa melihat gitu, suaminya tadi nilainya 3, ya, sekarang bisa dibilang, saya bilang sih 8 lah nilainya, itu luar biasa. Ya, suaranya beda ya, si suaminya itu, kesabarannya, lalu sekarang kesukaannya adalah ikut-ikut yang seminar-seminar, mencoba mempraktekannya kepada anak-anaknya, ya, dan kemudian istrinya juga dia pimpin, ya. Saya bilang, wah ini mah tinggal kamu bikin kelompok pria-pria, lalu kamu bisa mengajar atau gimana lah, saya bilang gitu. Jadi kita bisa melihat ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, jangan sampai kita yang kemudian menutup pintu tersebut dan bilang, udah nggak mungkin lah dia berubah. Yang berubah tuh bukan manusia, yang berubah adalah Tuhan. Kalau kita nggak bisa rubah diri kita sendiri, jangan bilang Tuhan nggak bisa rubah orang lain. Tuhan bisa rubah orang lain, Tuhan bisa rubah diri kita juga. Ya,
Oke, jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang waktu Tuhan memberikan kita sesuatu eh, gambar yang baik ya, atau kata-kata yang baik, atau karakter, atau tokoh Alkitab yang seperti itu, kadang buat kita kayak, oh Tuhan, yang saya lihat sekarang seperti ini Tuhan, misalnya. Nah ini, ya ini apa nih Tuhan? Aku juga nggak lihat gambaran tentang diri dia. Tapi dengan berjalannya waktu, kita memperkatakan perkataan firman, kita percaya kepada janjinya, pikiran kita diperbarui, kita mulai melihat ya ada perubahan-perubahan. Dan kita akan mulai melihat hal itu semakin nyata. Nah, udah kelihatan kan gambar apa ini? Ya. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan perlihatkan kepada setiap kita. Ya, bahwa satu gambaran engkau akan menjadi seorang yang uh, lighthouse ya, menjadi satu terangku yang aku tempatkan di tempat-tempat yang uh, yang engkau akan tahu nantinya dan sebagainya gitu ya. Oke, nah ini musuh berusaha menggagalkan. Ya tentu saja si setan nggak tinggal diam ya. Di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah ini ada iblis dengan segala karakter dia dan Yesus yang sudah memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ya, sekarang kita mau pilih yang mana? Ya pilihlah yang janji Tuhan dong. Ya enggak? Ya jangan sampai apa yang Tuhan sudah berikan pada kita kemudian tercuri. Ya bahkan dibunuh damai sejahteranya, kasihnya semua dan dibinasakan. Kita nggak mau lagi kasih kesempatan. Ya. Nah, kita harus berani ya untuk mengambil satu step bahwa saya mau untuk datang pada Tuhan, percaya pada firman-Nya bahwa Tuhan sudah memberikan hidup itu dan hidup yang dalam kelimpahan. Ya. Nah, ini ada tipu daya iblis yang sangat umum yaitu tidak ada waktu. Ya. Oke, siapa di sini yang selalu nggak punya waktu ya? Gitu. Lalu yang kedua adalah selalu kecapean. Ya. Oke, kalau tidak ada waktu, ya, saya cuma mau kasih gambaran gini ya. Tuhan itu tidak mempercayakan jumlah uang yang sama pada setiap orang. Iya dong? Ya. Tapi Tuhan memberikan jumlah waktu yang sama kepada semua orang, setiap orang. Yaitu apa? Dia memberikan 24 jam kepada setiap orang. Ya, jadi seharusnya itu bisa diatur dan nggak boleh selalu bilang nggak punya waktu, kurang waktu. Kalau begitu artinya tidak benar mengelolanya. Ya, saya belajar untuk mengatur waktu ya. Itu dari satu kali anak saya cerita ya, anak saya yang pertama itu. Anak saya pertama itu punya temen ya, dia salah seorang dia seorang Kristen sungguh-sungguh dan dia juga pemimpin salah satu pemimpin juga di dalam satu perpolitikan di Indonesia lah gitu. Nah, ini waktu anak-anak saya waktu itu dia kuliah ke luar negeri dan kemudian waktu dia pulang, terus dia cuman seloroh aja gitu karena dia tahu nih temennya sibuk banget. Dia bilang, lu mau ketemuan nggak? Katanya. Ya, lu udah sibuk nih ya sekarang katanya. Tahu gak dia bilang apa? Dia bilang, uh, boleh? Ayo ketemu yuk katanya. Wah, saya kaget sekali kan. Beneran lu punya waktu, bukannya lu tuh udah sibuk banget katanya. Lu sekarang udah milik rakyat katanya. Ya enggak, ya, gua bisa kok ya. Terus saya kaget banget. Temennya itu datang ke rumah saya, ya. Rumah saya itu di Tangerang, ya. Dia datang ke rumah, ketemu sama anak saya di saat dia mau pergi ke Lombok gitu ya untuk kunjungan gitu. Terus anak saya bilang gitu sama saya, ya mam dia sempetin waktu 15 menit aja tapi itu sangat padat gitu yang dia ngomongin
ya, berkualitas ya pertemuan kita, Mam, katanya. Lalu dia bilang gini, hal yang sama dia bilang, Tuhan kasih kita 24 jam. Kalau kita bilang kita tidak punya waktu itu, bukankah kita berdosa sebenarnya? Tidak selalu bilang saya nggak punya waktu. Tuhan kasih banyak kan 24. You atur untuk kamu beristirahat, untuk kamu rutinitas hidup kamu, memelihara hidup kamu, makan, mandi, dan sebagainya. Tapi sisanya kamu harus pakai benar-benar untuk keluarga kamu, teman-teman kamu, orang-orang yang kamu layani, pakai itu, atur semuanya. Jangan selalu kalau misalnya orang bilang, ya, aduh, gue padat banget, gue sibuk banget, ya, no. Ya, itu saya bertobat ya, saya bilang, saya tidak bangga sebenarnya menjadi orang yang selalu habis waktunya dan sibuk gitu ya, sok sibuk. Saya tidak pernah bangga dengan hal itu. Ya, saya berusaha untuk memberikan satu image bahwa saya selalu punya waktu. Ayo kita ketemuan kapan, saya akan atur waktu saya gitu. Nah, itu saya lakukan juga kepada orang tua saya, pada anak-anak kami, ya. Kalau misalnya, Mam, aku mau ini dong, ya. Selalu ada waktu untuk kamu. Ya, terus kalau misalnya mama saya bilang, ya, lu bisa gak temenin gue jalan pagi? Setiap pagi, Mam. Ya, jadi setiap pagi tuh saya jalan sama dia gitu, jalan pagi temenin gitu. Ya, lu kan sibuk ya. Ya, 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 yang namanya sibuk mah semua bisa diatur, sibuk apa kagak saya bilang. Jadi berikan waktu itu diatur, dikelola sehingga tidak ada waktu. Ya, semuanya selalu bisa diatur. Nah, kemudian apalagi kecapean, ya. Yang namanya kecapean itu sampai exhausted gak? Ya, istilahnya kalau saya bayangin ya, exhausted itu udah bener-bener payah lah gitu, udah habis semuanya, fisik, mental tuh udah bener-bener nggak ada sisanya gitu loh. Tapi kalau misalnya cuman tired tuh, cuman capek, ya tidur juga sebentar, ya tuh seger lagi gitu, siap lagi melakukan ini dan itu gitu loh. Emang itu hal yang wajar lah. Siapa di sini yang nggak pernah capek kan? Urusin rumah tangga, urusin ini itu macam-macam ya, gitu. Tapi kita hanya capek, tidak sampai kepayahan gitu loh maksud saya. Ya, nah ini sebenarnya satu tipu daya sih, bis. Sorry ini. Oke, sorry. Jadi ini adalah satu tipu daya dan jangan sampai kita terhisap di dalamnya karena Tuhan sudah memberikan kita hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Mari kita bisa sharingkan semua itu, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi satu berkat juga buat yang lain, khususnya ya kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Oke, berikutnya kita akan melihat kebenaran. Ya, kebenaran ini memerdekakan. Kalau misalnya iblis berusaha untuk mencuri, membinasakan, membunuh apa yang Tuhan kasih pada kita, tapi kita mau pegang firman Tuhan dan firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan. Ya, di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita perlu tahu akar masalahnya itu apa? Siapa kita? Ya, mungkin ada kebohongan-kebohongan yang kita percayai selama ini. Tapi kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Nah, kita perlu punya pandangan yang baru tentang suami kita. Siapa dia? Dia adalah konselor buat kita. Ya, jadi kalau misalnya suami kita adalah seorang yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, ya tentu saja dia adalah seorang yang bisa melayani kita dan kita juga bisa melayani dia. Kita mau tahu, dia juga mau tahu tentang kita. Dia adalah konselor kita. Dan dia juga adalah rekan di dalam peperangan rohani dan sahabat setia dalam perjalanan iman kita di dalam Kristus. Nah, ini ada satu psikiater Amerika ya, William Glasser bilang gini, sambil menunggu perubahan orang di sekitar kita, tindakan terbaik adalah mengubah sesuatu pada diri kita.
Ya, "Oh, tapi suami saya kan dia penuh dengan ini, dia mah belum menjadi leader lah apa." Nah, sambil menunggu perubahan dia, ya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam diri dia, ya kita tahu itu tindakan terbaik adalah merubah dulu diri kita sendiri. Jadi lebih baik kita fokus pada beberapa perubahan yang dapat kita kerjakan pada diri kita. Oh ya, saya mau sharing ya, coba ya. Ini yang saya bikin buat suami saya. Ini Agustus 2017 ya, 4 tahun yang lalu. saya bacain ya. Eh, waktu saya berdoa, ini memang saya banyak sekali sudah visi iman yang saya buat untuk suami saya ya. Saya juga dapat banyak dari dia. Itu saya kumpulin gitu ya. Karena itu kayak dibukakan, dikupas satu persatu gitu loh. Ya. Saya masih ingat waktu yang pertama kali saya bikin, ya, itu Tuhan ingatkan tentang Daniel, seorang yang pandai ya, cendekiawan lah gitu ya. Kepandainya itu sampai berapa kali lipat dari orang-orang yang lain gitu loh. Ya, dan dia bilang suami kamu tuh seperti Daniel gitu. Terus sampai saya baca lagi tuh kisah Daniel. Terus waktu itu saya langsung beda nih sikap saya kepada suami saya. Tadinya kalau dia beli buku tuh ya, aduh tuh buku tuh ya di mana-mana mahal-mahal lagi buku-buku eh, waktu tahun-tahun segitu ya. Itu mahal banget dan dia tuh suka banget beli buku, dia baca gitu segala macam. Sampai saya tuh kewalahan beresinnya dan kami suka konflik gitu loh di situ ya. Tapi ketika saya dapat tentang hal ini, saya berbeda pandangannya ke dia. Lalu saya beresin bukunya, saya sisihin uang untuk bisa bikinin lemari-lemari library gitu ya buat dia gitu. Karena saya mendapatkan apa yang Tuhan lihat dan kemudian beberapa tahun kemudian ternyata dia ambil master pendidikan, dia menjadi mahasiswa terbaik ya waktu itu. Jadi buat saya luar biasa dan kemudian Tuhan itu menaruh dia di bidang pendidikan sampai hari ini ya, uh, dan memberikan dampak untuk Indonesia yang sangat signifikan menurut saya. Dan itu pada tahun 90 berapa ya? 99 waktu itu saya mendapatkan hal itu dan kemudian tahun 2003 ya dia tuh mengambil master pendidikan dan kemudian berkarya di bidang pendidikan sampai hari ini. Ya, nah ini saya bacain salah satunya lagi ya. Yang Agustus tahun 2017 waktu saya berdoa Tuhan ingatkan lagi bahwa suami kamu adalah seperti Musa ya, ini yang tadi saya cerita ya. Ya, sini saya baca ini seperti ini. Oke. Masbut adalah seorang warrior, perkasa dan tidak ada roh ketakutan padanya. Kehadirannya memberi rasa aman dan perlindungan pada orang sekelilingnya. Seperti Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Seluruh rakyat memandang padanya untuk dipimpin olehnya. Musa seorang yang dekat pada Allah sehingga mampu memimpin dengan hati Allah sendiri. Mungkin ada orang yang tidak puas dengannya, tapi kelembutan hatinya membuat Tuhan deal dengan orang-orang tersebut. Tuhan selalu lembut dan memahami Musa, kelebihan dan keterbatasannya, dimengerti dan diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga mendidik Musa dengan caranya. Ketika Musa merasa tidak mampu berkata-kata dan meminta orang lain saja yang lebih fasih daripada dia untuk maju, Tuhan melihat hal yang berbeda. Tuhan tetap memakai dia sebagai wakilnya, tapi juga melengkapi dia dengan seorang yang lain, yaitu Harun. Pembelaan Tuhan tidak pernah berhenti pada Musa. Demikian juga kepada Masbut. Tuhan tahu kelebihan dan keterbatasan Masbut dan membawa begitu banyak orang untuk dipimpin olehnya. Musa telah menjadi figur bagi bangsa Israel. Tuhan menjadikan Masbut juga sebagai seorang figur yang membapai banyak orang dan membawa mereka pada tanah perjanjiannya Tuhan. Keluarga ilahi yang hidupnya berkenan pada Allah. Kemudian saya baca kitab Keluaran dan di situ saya mendapatkan ayatnya. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kalau saya ganti, oleh sebab itu pergilah, Tuhan akan menyertai lidah Masbut dan mengajar Masbut apa yang harus
Mas Bud katakan, ya. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada Mas Bud apa yang saya dapat, dia sangat diberkati. Dan baru beberapa hari yang lalu ya, ada beberapa kejadian ya, di mana suami saya diminta untuk apa, mengcover ini dan itu dan sebagainya gitu ya. Dan dia memiliki apa ya, menjadi satu figur lah gitu. Dan kemudian saya bilang gitu, bilang, aduh bangga ya, saya bilang ya. Kenapa mam? Dia bilang. Ya, saya bilang, saya bangga loh bisa tidur sama seorang figur, saya bilang gitu ya. Satu ranjang sama figur, langsung langsung kita cair, langsung wah, langsung ketawa-ketawa gitu ya. Ya, terus Mas Put bilang begini gitu sama "Eh, saya baru ngeh loh, setelah sekian lama ya." Dan memang dari dulu saya juga melihatnya sebagai figur ya, tapi dia sendiri bilang bahwa dia baru ngeh betapa luar biasa Tuhan mengangkat dan menempatkan dia menjadi figur, sehingga figur Bapa itu menjadi inilah yang ditulis di sini. Eh, Membawa begitu banyak orang untuk dipimpin ya, sehingga mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu dalam keluarga ilahi yang hidupnya berkenan kepada Allah. Baru ngehnya sekarang ini, baru ini aja coba. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Banyak hal sebenarnya yang Tuhan mau tempatkan ya, kepada setiap kita ya, baik kita maupun sebagai istri maupun pada suami kita. Yang Tuhan mau percayakan. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan dan tahu menempatkan diri kita juga bagaimana kita bersikap dan sebagainya. Ini ada beberapa tips. Oke. Beberapa tips untuk kita membangun kesatuan ya. Tadi kesatuan di dalam roh, bagaimana kita melihat apa yang Tuhan lihat atas pasangan kita. Dan kemudian juga membangun kesatuan itu kita memilih untuk hadir. Ini lagi zamannya gadget ya, gitu. Hadir ini artinya hadir ya, bukan hanya fisiknya tapi juga mental dan jiwanya. Absen itu kenapa? Absen itu karena terlalu terserap pada pikiran sendiri, terbenam di dalam kesibukan. Jadi apa artinya hadir? Hadir itu memberi perhatian dan pikiran untuk apa? Untuk kita bisa memaknai atau memahami apa yang dikomunikasikan oleh suami maupun anak-anak kita, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa melihat ya bahasa tubuh dari suami kita ataupun anak-anak kita, itu sebenarnya ada sesuatu yang disampaikan, perasaannya ataupun maksudnya yang tidak terlihat atau tidak terdengar. Tapi kalau kita menaruh perhatian dan pikiran, kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ini yang dibilang hadir tuh kayak gitu loh. Lalu juga hadir itu apa? Kita perlu memberikan sapaan dan kemudian berbagi. Kita perlu mengungkapkan kekalahan kita, kemenangan, berbagi kesedihan, kesenangan, ketakutan kita, bahkan keberanian kita. Ya, kita perlu ungkapkan hal tersebut. Dan kemudian kalau bisa dibilang memang kita tidak hadir sih ya. Jadi nggak semuanya harus kita hadir ya, di semua pertemuan, semua teman-teman kita bilang ayo sini enggak, kita bukan maha hadir, tapi kita perlu memilih secara prioritas di mana kita harus hadir, kapan kita harus matikan handphone kita atau kita singkirkan itu, kemudian kita hadir di dalam kehidupan dari suami dan anak-anak kita. Ya, jadi jangan terlalu terbenam di dalam kesibukan atau dalam kehidupan orang lain sehingga prioritas dengan suami dan anak-anak kita itu disingkirkan. Kemudian ada lagi, kita memilih untuk menghidupkan kembali relasi yang mati. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Ya, relasi yang mati itu kadang-kadang udah kurang asik gitu loh kalau ngomong sama dia ya, kadang-kadang sama anak-anak kita bahkan ya, atau bahkan dengan keluarga besar kita ya, sama suami itu parah sekali sih kalau sama suami gitu loh. Nah, kadang-kadang kita bilangnya gini loh, kita terlalu berbeda ya.
Padahal perbedaan itu bukan yang menjadi masalah utama, tapi pasti juga dari kitanya ada kekurangan atau kelalaian kita. Jadi perlu untuk bayar harga dan berani repot. Apa maksudnya berani repot? Kita berani untuk berubah, menyesuaikan diri, mencocokkan diri dengan model orang tersebut. Gitu. Kita mulai bekerja sama. Ya, jadi belajar memberi yang terbaik, bukan menampilkan yang terbaik. Ya, ini saya kasih ini ya, saya kasih bold di sini. Belajar memberi yang terbaik, artinya kita kasih yang sesuai dengan dia, bukan menampilkan yang terbaik. Ya, kalau menampilkan terbaik itu dari pihak kitanya gitu loh. Dari dianya mungkin nggak ada urusannya, tapi memberi yang terbaik adalah kita kita bisa melihat kebutuhan dia, cocoknya dia kayak apa, tarik ulurnya benar segala macam, dan kita berani berubah menyesuaikan diri dengan dia. Saya mungkin mau cerita dikit ya. Ini bukan apa kaitannya mungkin bukan ke suami saya langsung, tapi ke dengan saudara saya. Jadi dalam konteks keluarga besar gitu. Nah, jadi uh, di dalam keluarga besar kami ada satu saudara yang agak apa ya, mungkin kalau orang bilang susah gitu ya orangnya gitu. Nah, sehingga kalau orang ini datang gitu ya, itu tuh sering memberikan iritasi gitu ya kepada anak-anak kami dan kepada suami saya sih udah biasanya kalau langsung pergi kerja atau gimana jadi nggak terlalu ngerasain. Tapi kepada anak-anak itu memberikan satu iritasi oleh karena sikapnya gitu. Dan itu adalah dari pihak keluarga besar saya. Dan akhirnya saya berusaha untuk bicara tapi ternyata tidak berhasil dan kemudian hubungan kami tidak enak dan akhirnya relasinya kayak kayak dingin dan seolah-olah kayak mati gitu ya. Kita tidak baiklah relasinya. Tidak saling bertanya apa gitu. Dan ketika saya mendengarkan satu khotbah ya, saya tahu gitu ketika dikatakan kembali apa untuk membangun kembali atau menghidupkan kembali relasi yang mati ini. Tuhan ini bakal repot banget saya bilang ya, soalnya orangnya tuh susah, banyak banyak banget perbedaan gitu kan. Ya, emang sih saudara, cuman perbedaannya tuh banyak sekali gitu ya. Dan kalau mau dibilang tanya ke seluruh dunia juga dia yang aneh gitu ya, punya masalah kesehatan mental kayaknya gitu kan. Itu bakal repot gitu buat saya. Tapi Tuhan ingatkan, berani repot, ya berani sih. Saya sih nggak pernah takut kalau mau repot, berani saya repot, ayo deh gitu loh. Tapi gimana caranya gitu kan? Ini satu relasi yang sudah apa ya, istilahnya gencatan senjata lah gitu loh. Dan saya cuma bilang Tuhan, saya mau lembutkan hati saya. Saya ketika saya mendengar apa webinar itu waktu itu, saya bilang saya pikir itu saya ya dan saya mau Tuhan tapi please pintunya yang mana yang saya harus masukin. Semua pintu kelihatannya ketutup gitu loh. Saya nggak tahu mesti gimana. Please help me gitu. Dan tahu nggak, waktu beberapa hari yang lalu, orang ini ulang tahun. Lalu saya datang ke rumahnya. Lalu saya bilang, seneng ya kalau orang ulang tahun kita datengin gitu ya. Lalu saya bilang, mau nggak kita ke kafe yuk? Saya bilang, tuh kafe di situ ada teman saya baru buka. Saya bilang, baru 3 bulan, bagus loh. Ya, terus sekali-kali, waduh, gua belum ini nih katanya, belum mandi, bilang enggak, udah nggak usah tuker baju, gua juga belum mandi, saya bilang. Akhirnya dia mau gitu, dan di situ kami foto-foto, ya. Terus saya ngelihat gitu ya, waktu saya share ke anak-anak ya, ke keluarga saya foto-fotonya gitu, mereka sampai, mami ngapain? Kok bisa? Saya bilang waktu malam-malam kami mesbah keluarga, saya cuma bilang gini, eh, itu sebenarnya bukan saya, ini sebenarnya Tuhan. Ya, kalian tahu saya tidak seperti ini. Tapi saya ketika saya mendengar satu seminar dan kemudian saya merasa bahwa itu adalah saya, ya Tuhan mau untuk saya bayar harganya. Beranilah untuk
memberi yang terbaik gitu. Saya berubah gitu. Terus kemudian anak-anak kayak semua kayak diam tercenung gitu ya. Terus suami saya bilang, wow, ya, mami banyak banget yang lalu dibaca tuh buah roh ya, karakter-karakter. Yang, wah, saya amazed juga ya bahwa saya ada di situ gitu loh. Tapi benar-benar ya, yang namanya berbuah, ya, buah itu menjadi matang, itu bukan usaha kuat dari si pohon itu. Dia hanya bertumbuh, melekat kepada pokok yang benar, yaitu pada Kristus. Dan kemudian buah itu keluar dengan baik. Ya, jadi cobalah untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau itu memang Tuhan mau untuk kita lakukan sesuatu, tapi benar-benar no idea about that, ya. Yang penting mau dulu gitu loh. Setelah itu kita akan melihat, wah ternyata Tuhan tuh dahsyat banget gitu. Dan yang terakhir ya, di Kejadian 1 ayat 27, ini ada kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, lalu Efesus 2 ayat 10 katakan dia mau untuk kita melakukan pekerjaan yang baik seperti yang ia sudah siapkan untuk kita sebelumnya. Dia mau agar kita hidup di dalamnya. Nah, ini sebenarnya dua ayat ini menunjukkan pada apapun yang kita lakukan atau katakan, ya, itu menunjuk ke sana. Kalau kita marah-marah, apakah saya diciptakan untuk itu? Marah-marah? Apakah itu satu pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita sebelumnya? Kalau kita ngambek, kalau kita malas, apakah saya diciptakan untuk itu? Apakah ini satu pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita bermalas-malas? Nah ini, jadi yang tadi saya bilang, firman itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran yang membawa kita pada kemenangan. Kebenaran yang memulihkan kita, yang membuat kita kemudian berbuah dan berhasil melakukan apa saja. Ya, jadi hal tersebut juga yang kita mau sampaikan kepada suami kita, bahwa apa yang kita dapat, firman apa, itu yang kita renungkan, lalu kita sampaikan kepada dia, dan kita mau memberi yang terbaik untuk dia. Oke? Oke, sudah jam 8, saya kembalikan ya kepada Monik, dan kalau mungkin kalau ada yang mau bertanya atau gimana. Oke, makasih banyak Kak Ber buat sharingnya, dan teman-teman semua nangkep banget ya poin-poinnya yang tadi disampaikan sama Kak Ber. Kalau dari saya rema banget tadi, melihat seperti yang Tuhan lihat gitu. Karena kayaknya selama ini saya tuh atau banyakan kita juga lihat apa yang ada di depan mata gitu, bukan melihat apa yang Tuhan lihat. Dan minta visi dari Tuhan buat suami itu sesuatu yang baru juga buat saya ya, bahwa ternyata visi Tuhan buat suami bukan apa yang seperti kita impikan gitu. Not my wish, not my dream, tapi apa yang Tuhan lihat buat suami. Gitu. Teman-teman semuanya, sekarang kita mau buka mic kita dulu ya. Kita mau say thank you dulu sama Kak Ber buat sharingnya pada malam hari ini. Thank you, Kak Ber. Thank you, Kak Ber. God bless you. Thank you. Banget. Thank you, Kak Ber. Thank you juga. Ini mungkin saya jawab dulu ya ininya yang saya baca di sini. Bangunnya jam 3 pagi, tidur jam berapa? Saya tidur jam 12. Bukannya berarti saya nggak tidur lagi. Saya biasa doa 1-2 jam, setelah itu saya tidur lagi gitu loh. Ya tidur lagi lah 1-2 jam gitu ya. Setelah itu baru berkegiatan biasa gitu. Kalau misalnya saya bangunnya jam 4, ya saya tidur lagi 1 jam gitu setelah itu gitu. Ya itu sih, karena ya ini satu-satu proyek juga sebenarnya buat saya, untuk saya tidur jam 11 ya. Karena ya itu orang malam ya. Kemudian oke, PowerPoint nanti saya kasih ke siapa, ke Monik atau ke Kak Lia kali ya gitu Iya boleh Kak. ya. Gimana, ada tanya jawab atau gimana ini?
Kilia gimana? Kak, cerita terus, sharing terus sampai jam 10 malam. Aduh, asik banget sih denger ceritanya. Aduh, aku bener-bener bertobat banget, Kak Ber, dari sharingnya. Karena kalau sama anak-anak gitu kayaknya sering gitu doain, minta Tuhan, hanya Tuhan gitu, ayat firman Tuhan, visi, doain firman buat anak-anak. Tapi kok kayaknya buat suami, oh iya aku jadi mikir gitu, kok aku jarang gitu. Bahkan beberapa hari yang lalu suami pernah bilang kayak gini, kayaknya kamu nggak terlalu antusias untuk aku jadi excellent teacher. Dia bilang gitu. Jadi dia merasa aku nggak terlalu dukung dia gitu loh dalam pekerjaannya gitu sebagai seorang guru supaya dia bisa jadi lebih excellent gitu jadi guru. Kalau aku orangnya gini, aku pernah bilang sama dia, ya udah itu buat pekerjaan Tuhan apa bukan? Kalau buat kerajaan Allah kita habis-habisan, tapi ya pekerjaan itu kan pekerjaan dia kan emang buat kerajaan Tuhan ya. Cuman aku kadang-kadang suka manyun gitu kalau lihat dia lakuin lebih gitu atau investasi lebih gitu buat pekerjaan dia. Aku cuma mikir ya udah kamu kan pakai pekerjaan itu kan buat bangun hubungan ya sama orang-orang, biar bisa ketemu orang, biar bisa menangin orang. Ya udah nggak usah yang terlalu gimana-gimana deh sama yang itu gitu. Tapi aku jadi mikir tadi pas Kak Ber sharing gitu, terus aku mikir, oh iya ya, kita tuh harus benar-benar jadi penolong sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu buat suami kita gitu, bukan hanya apa yang kita wish suami kita lakuin. Wow, ketampar sekali. Itu aku benar-benar belajar banget Kak Ber. Thank you banget. Abis ini mau praktek, mau doa, mau tanya Tuhan gimana Lia bisa jadi penolong yang terbaik gitu buat Mike gitu. Abis dia udah keluar statement gitu, dia merasa aku nggak kayak nggak dukung dia gitu loh untuk dia jadi excellent teacher. Aduh. Dalam hal lain bisa support gitu dia jadi team leader, jadi apa segala macam. Tapi dalam hal yang jadi guru dia bilang aku nggak benar-benar kayak suportif gitu. Kalau dia bawa pulang kerjaan gitu, aku kadang-kadang suka manyun gitu. Dulu sih bantuin kalau dia bikin rapot gitu penilaian, tapi ya kalau sekarang suka manyun gitu, suka ngerasa kayak aduh kok kenapa dibawa gitu kerjaannya. Daddy coming, bye bye, good night. Jadi night Jaden. Oh. Halo. Bye. Ya gitu sih. Oke. Thank you for sharing. Saya kira itu ada momen-momen sih saya juga seperti itu ya. Dan itu dari komunitas ya, sharing-sharing cerita-cerita yang seperti ini. Waktu saat teduh dari khotbah segalanya itu akan Roh Kudus selalu ingetin kita lah gitu. Karena ada momennya kita ya itu ya dalam perjalanan kita sebagai istri ya dan sebagai ibu itu memang pasti ada momen-momen yang seperti ini gitu. Kok diam? Oke, saya mau mungkin saya sharing ya pentingnya mesbah keluarga ya sedikit karena waktu saya sharing ada cukup banyak yang diberkati gitu ya. Jadi saya pun juga baru-baru ini aja baru tahun 2021 ini menemukan ternyata oke gitu ya mesbah keluarga setiap hari gitu dan bisa dibilang ya 80-90% itu setiap hari ya. Jadi memang sudah lama di keluarga kami kerinduan mesbah keluarga yang rutin, tapi ternyata tidak terjadi rutin dengan berbagai alasan lah ya, gitu ya. Kemudian akhirnya kami menemukan seperti ini. Jadi di mesbah keluarga itu ditetapin aja mau hari apa. Kalau di kami itu setiap hari kecuali hari Jumat karena Jumat itu kami komsel gitu. Dan anak kami ada satu yang di Amerika sehingga dia bilang perlunya jam 9 malam di kami jadi dia bisa jam 7 pagi di dia gitu. Dan kami setuju semua disepakati jamnya. Kemudian dalam perjalanannya ternyata tidak semua tuh bisa. Ya, anak-anak kami itu sudah besar-besar ya, yang paling besar umur 20
8, yang paling kecil tuh umur 15 tahun. Jadi semua itu sudah besar. Ya, 3 yang pertama tuh sudah kerja gitu. Nah, ini masing-masing punya kegiatannya sendiri. Punya teman-teman, punya apa? Meeting, ada pimpin meeting, ada ikut meeting, udah pelayanan segala macam, udah pokoknya kayak kita aja gitu ya. Udah sibuk banget gitu. Nah, terus kan kalau misalnya dibilang malam doang itu kan nggak mungkin. Jadi harus ada jamnya. Jam berapa gitu. Dan jamnya maksimal berapa jam gitu kan. Memang kadang kalau misalnya udah nggak ada waktu nggak ada pembicaraan ya kita lebih cepat kelarnya, tapi kalau misalnya ada kita bisa lebih panjang. Tapi mereka akan bilang gitu, kalau misalnya saya jam 9, lalu saya mulai jam 10, mereka bisa nggak bisa. Bisa-bisa mereka nggak hadir karena sudah ada meeting jam 10 itu. Ya, jadi harus presisi gitu loh. Nah, itu yang pertama adalah bikin waktunya gitu. Terus yang kedua, bikin suasananya. Suasana ini bukannya artinya mesti ada pujian penyembahan atau apa, bukan itu. Suasana adalah semuanya bisa diterima. Ya, jadi kalau kita percaya spiritnya adalah setiap orang berkata benar dan sebenarnya semuanya mau join, cuman benar-benar nggak bisa. Misalnya, aduh pas ada meeting yang nggak bisa dipindah, harus jam 9 gitu. Nggak apa-apa, ya udah pokoknya seberapa yang ada. Pernah beberapa kali saya cuma sama Mas Put doang berdua. Anak empat-empatnya semua pada nggak bisa gitu loh. Jadi saya waktu ditanyain di grup, ya ayo semuanya kumpul gitu ya. Aduh soalnya ini aku udah meeting, aku belum kelar meetingnya, aku mesti mimpin ini dan sebagainya gitu. Aku bisa ada tugas banyak banget, aku belum kelar. Ya udah gitu. Itu lewat aja, nggak usah dibilang gimana sih lalu kita marah-marah, itu nggak akan berhasil lah untuk mereka besok datang malah jadi sebel gitu loh. Jadi dibiarkan aja nggak apa-apa. Itu artinya bangun suasana. Nah yang ketiga, bikin itu sesuatu yang bukan hanya firman, tapi juga update keluarga. Dan itu penting, update keluarga. Ya, itu menjadi satu momen-momen yang sebenarnya kalau mereka itu, ya aduh ngomongin firman lagi kadang-kadang suka lama gitu misalnya ya. Tapi update keluarga selalu menarik. Karena itu mereka ada di antaranya. Misalnya apa? Liburan mau kemana gitu kan. Nah itu kan baru wah gitu kan, baru seru gitu kan ya. Nah, ini juga saya pernah ngomong sama mereka ya, ini kalau firman udah pada diam gitu, kalau udah ngomongin liburan besok mau makan apa segala macam, wah ramai dah tuh saya bilang gitu kan ya boleh lah mam sekali-sekali ya nggak apa-apa saya bilang ini cuma menyuarakan isi hatiku saya bilang ya. Jadi itu ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, kami pakai Our Daily Bread. Our Daily Bread itu tuh ada apa voice-nya ya. Jadi bisa kita putar lalu jalan dan semuanya mendengarkan gitu loh. Nah, setelah itu ada pertanyaannya. Jadi setelah pakai beberapa, kami pikir ini yang paling cocok lah. Jadi tinggal nggak ada seorang yang menyiapkan, tapi seorang hanya pencet, kemudian ada pertanyaan dan kemudian masing-masing menjawab gitu. Nah, itu digilir, ada PIC-nya. Ya, Senin misalnya Mas Bud, Selasa saya, Rebo siapa, anak yang pertama, Kemis anak kedua, lalu Jumat nggak ada, Sabtu anak ketiga, Minggu anak keempat, Senin Mas Bud lagi gitu loh. Ya, kalau itu orang nggak bisa, langsung siapa yang cover, biasanya kalau nggak saya Mas Bud gitu yang cover. Jadi nggak ada tujuk-tujukan lagi gitu. Nah, jadi itu dibuat suasana enak dan ada PIC. PIC apakah sangat menjadi beban? Oh tidak, PIC itu enak. Dia bisa nunjuk siapa yang berdoa, gitu. Dia bisa nunjuk abis ini siapa gilirannya. Itu bisa yang sharing. Jadi ternyata ini bekerja dengan baik, ya. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, ya itu cukup ringan dan kemudian bisa sharing cerita ke sana ke sini. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi pertama ditetepin. Mau hari apa aja jam berapa, terus kemudian kedua itu bikin suasana yang baik gitu ya, jangan sampai marah-marah gitu ya, tapi percaya deh kalau emang dia bilang nggak bisa, memang nggak bisa gitu ya, besok ya kamu usahakan, paling gitu aja ya. Kemudian yang ketiga
itu apa tadi, ada update keluarga. Jadi jangan cuman hanya firman terus jangan dikobain gitu ya, jangan. Terus yang keempat, tunjuk PIC-nya. PIC-nya siapa hari itu? Biasanya dia yang nyalain apa our daily bread-nya, kemudian dia menunjuk siapa yang mau berdoa gitu. Ya itu sih, dan kemarin itu saya ada kelas parenting dan ternyata it works ya untuk mereka gitu. Oh, jadi saya pikir boleh juga nih mau disampaikan, siapa tahu juga berguna juga untuk teman-teman di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak mau gitu juga jangan dipaksa gitu loh. Mulailah dengan mungkin seminggu 2 kali dulu atau seminggu 3 kali gitu. Nggak usah tiap hari gitu ya. Kak, kita anak-anaknya kebanyakan kecil-kecil, Kak. Iya, itu ada satu anak yang kecil ya. Ini gimana nih? Dia sih masih SD ya anaknya. Ternyata anaknya tuh demen banget kalau misalnya dia nunjuk-nunjuk doa gitu. Tuh kalau misalnya udah jadi PIC, itu dia siapin termasuk siapin kursinya atau siapin ranjangnya, bantal siapa segala macem. Jadi heboh sendiri gitu. Jadi itu ditunggu-tunggu. PIC itu termasuk juga yang ngoprak-ngoprak gitu loh. Ayo kumpul sekarang gitu. Itu pokoknya dibikin sesuatu yang bertanggung jawab gitu loh, sehingga sebenarnya ada cikal bakal untuk nanti anak-anak itu akan pelayanan gitu lah. Dia siapin tempatnya, dia siapin apa materinya segala macam, dan boleh dong nunjuk doa ya, mami pingin doa tutup doa gitu misalnya gitu kan, nggak apa-apa juga. Jadi asyir dulu lah gitu istilahnya. Benar, Kak, itu di keluarga itu anak-anak di training ya buat pelayanan ya. Iya, gitu. Terus Kak, kalau misalnya suami nggak sempet gitu Kak buat mimpin tuh, tadi ada yang nanya, boleh nggak istri yang mimpin? Oh Yang boleh, dari itu devotion. kadang-kadang masuk kecapean gitu kan. Terus atau pusing atau gimana gitu ya. Saya tidur dulu, tidur aja nggak apa, jadi nggak ikut doa ya Pak. Ya aduh ya mungkin hari ini enggak kali Mam katanya gitu. Ya udah dia nggak apa-apa, saya sama anak-anak gitu. Jadi mereka melihat juga bahwa that's fine gitu loh. Kadang-kadang ada hari-hari di mana kita memang benar-benar exhausted gitu loh. Berat sekali, banyak masalah sehingga dia perlu istirahat gitu, dan itu keterusan sampai pagi gitu misalnya. Ya, that's okay, itu hal yang biasa dan kita semua cover gitu loh. Pokoknya jangan tuntut perfection ya Kak ya. Jangan yang wah pokoknya harus setiap hari harus begini. Jadi mulai dulu aja ya, biarpun sedikit demi sedikit, belum setiap hari nggak apa-apa. Yang penting punya satu langkah dulu perubahan ke arah yang lebih bagus ya Kak ya. Iya, iya benar. Ya, sama kayak liburan juga seperti itu. Liburan itu kadang ya ini saya sharing pergumulan apa orang tua yang anaknya pada kerja tapi mau ikut liburan oleh karena mau kebersamaan gitu loh. Nah itu kerjaan dibawa dong gitu. Kerjaan dibawa, terus waktu kita mau ke mana gitu ya. Kemarin kan ke Bandung. Terus waktu kita mau ke Lembang gitu, aduh aku ada meeting lagi apa. Oh kamu nggak mau ikut, ya udah nggak apa-apa. Kamu mau makanan apa ntar mami bawain, saya bilang. Ternyata ya tunggu mam, tunggu bentar dia bilang. Ya, terus ternyata setelah setengah jam dia bilang, "Aku ikut deh." "Kok bisa?" Saya bilang ya. "Aku tuker meetingnya jadi besok," katanya. Ternyata bisa tuh kalau meeting ternyata dia ngerti gitu kapan dia bisa atur, kapan dia bisa ini gitu. Tapi karena tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada satu nyinyiran gitu ya. Anak-anak tuh dengan enak gitu ya. Oh, ini bakal seru nih kalau misalnya liburan sama orang-orang kayak gini nih, mami, papi, sama adik kakak aku. Karena seperti itu gitu loh, vibe suasananya gitu loh. Tapi kalau dikit-dikit apa, kerjaan dibawa, bisa gak sih di ini, taruh sebentar, nggak tahu prioritas ya kamu ya kalau kayak gitu. Itu udah kata-kata itu udah nggak enak, akhirnya nggak bisa lah, udahlah. Aku nggak mau ikut lagi lah. Nah, keluar kata-kata kayak gitu karena nggak seru pergi sama kita. Selalu dihakimi, dinilai. Nah, itu dari kecil, itu udah terasa anak-anak sebenarnya. Kalau apa-apa nih gara-gara kamu kita jadi telat nih apa. Nah, itu jaga deh. Suasana tuh perlu dijaga sehingga anak-anak suka. Suami suka pergi sama kita karena kita asik orangnya. Gitu loh. Ingat ya, kan? Kalau misalnya kita nggak asik, coba kita refleksi gitu. Aduh, nggak asiknya kenapa nih gitu loh. Galak.
Iya, dan kemudian yang dilihat jelek-jeleknya aja. Nah, waktu itu kemudian waktu pulang saya belum pulang, bahkan waktu masih di mobil saya bilang sama dia. Saya bilang, kamu berdua ya, tuh sibuk banget loh, saya bilang. Terus dia langsung lihat saya kan, anak saya ini dua-duanya. Ya sibuk banget ya kalian, saya bilang ya. Tapi saya tuh appreciate loh. Kalian mau ikut, saya bilang. Di tengah kesibukan kamu masih bisa join. Saya sangat appreciate kamu, saya bilang. Ya, lalu saya bacain sekalian yang tadi mau ke Lembang, terus kamu meeting, kita udah rilis sebenarnya. Kamu kok tahu-tahu bisa join, itu seneng banget, thank you ya, saya bilang. Nah itu membuat konfirmasi itu, kata-kata afirmasi itu yang saya sampaikan di depan saudara-saudaranya, di depan mama saya juga, itu membuat mereka jadi rasa kayak nyaman gitu ya. Wah, ternyata usaha dia tuh dilihat dan dihargai gitu. Nah, coba lebih peka lah sama hal-hal yang mereka usahakan daripada apa-apa yang seharusnya tidak seperti itu. Itu cobalah kita lebih peka gitu, sehingga kita menjadi orang yang asik. Itu bagus banget Kak, aku pengen kalau anak-anakku gede mereka juga masih mau wanting relationship gitu, nggak yang Pasti mau. nggak asik pergi sama daddy sama mama, mendingan sama teman-teman. Yang nggak mau kayak gitu. Jadi ya mulai terus menerus bangun suasana ya. Itu bagus banget. Itu jadi visi yang indah buat aku kalau bisa lihat ya keluarga kakak kan sekarang anak-anaknya udah pada gede. Terus waktu itu kan aku juga lihat kakak, Kak Ber sama Mas Put kan anniversary, terus dengar cerita dari anak-anak. Aduh, mereka tuh kayak my sibling is my friend, my best friend gitu. Aduh, itu yang aku pengen banget. Aku belum ada di tahap situ. Anak-anak bisa main secara harmonis, tapi masih ada konflik. Ya kita belum punya banyak teman-teman luar sih ya, karena kan kita sendiri di sini ya, keluarga sendiri. Tapi jadi mereka banyak main sama sibling mereka, tapi aku pengen banget sampai mereka benar-benar bisa ya ada apa-apa cari siblingnya gitu buat curhat atau saling doain. Karena aku lihat model ini dari teman-temanku juga nih yang di Amerika. Ada teman-teman deket, mereka tuh ya sisters bisa ketemuan, bisa lunch bareng, ngobrol bareng. Itu indah banget deh kalau sampai benar-benar punya my sibling is my best friend. Aduh, aku pengen banget Kak belajar dari kakak deh sama Mas Bud nih. Bisalah, pasti Tuhan kasih hikmat pada orang tua. Amin. Oke, ini ya, Amin. yang Rita tuh ada pertanyaan Kak. jadi kalau misalnya awalnya Daniel, kemudian Musa, kemudian ada juga yang Daud tahun 2018, kemudian Elia tahun lalu, kemudian banyak macam-macam lah ya. Itu yang saya ingat tokoh-tokohnya gitu. Jadi itu bukan berubah, tapi itu kayak ngupas bawang gitu loh. Kalau saya ngeliatnya seperti itu gitu. Jadi lapis demi lapis ya, Tuhan step by step menuntun saya ya untuk melihat suami saya gitu loh. Jadi sehingga sangat mengurangi tuntutan saya oleh karena saya bisa melihat gitu. Oh, ada hal-hal yang karena sebenarnya Musa itu tahun 2017 yang saya dapat tadi kan. Tapi sebelum-sebelumnya saya udah rada gregetan gitu loh. Apa susahnya sih ngomong, saya bilang ya. Kalau saya mah bisa langsung ngomong aja nyablak gitu ya. Kok suami saya nggak bisa gitu. Dia beda gitu loh. Kok saya kok nggak bisa, kenapa? Emang takutin apa gitu? Ngomongnya jahat kan kalau kayak begitu gitu loh. Tapi kemudian ketika saya mendapatkan itu, aduh saya bertobat ya ampun, memang ya hatinya begitu lembut gitu ya, dia seperti itu. Ya saya menyesal gitu dan penyesalan itu ternyata berdampak kepada hal-hal yang lainnya, bukan hanya dia nggak bisa sefasih saya ngomongnya, tapi juga berdampak pada hal-hal lain yang saya lihat, oh dia tidak seperti saya, ya. Tapi nggak apa-apa, saya menerima dia, saya mau Tuhan untuk menjadi penolong dia, ya. Dan kemudian Tuhan bukakan lagi Daud, Tuhan bukakan lagi Elia, buat saya makin kagum aja saya. Luar biasa ya, siapa saya bisa menjadi orang yang terpilih menjadi istrinya gitu loh. Waduh, gue mesti beres-beres juga nih kalau kayak gini, nggak bisa cuman sebagai beber yang biasa-biasa aja sih, harus menjadi seorang wanita ilahi yang lebih lagi gitu loh. Nah itu ternyata berdampak banyak sekali gitu loh. Jadi bukan berubah saya pikir ya, tapi lebih ke arah Tuhan mengerti kemampuan saya sehingga step by step ini loh suamimu. Kemudian apalagi nih? Oh ya, ke anak-anak juga bisa. Waktu itu
ada satu keluarga kayak kamu juga tuh, di anaknya sampai 5 ya. Kamu 5 apa 6 ya? 5 kan ya? Yang 6 aku tahu, cuman di Abelov yang ngalahin aku cuman ya keluarga itu. Iya, iya bener. Iya, maksudnya waktu itu anaknya 5, yang paling besar itu sudah kuliah ya. Sudah kuliah, kemudian tapi baru masuk kuliah. Nah, waktu dia bilang, wah ini saya mau tanya nih sama istri saya, dia berdua, kata si suaminya ya. Lalu mereka mau berdua berdoa katanya buat anak masing-masing. Saya bilang, go ahead, saya bilang ya. Anak kamu 5 itu berharga sekali gitu. Dan kemudian akhirnya mereka dapetin, ditulisin, kemudian dia kasih ke kita semua kan. Wah, bagus, luar biasa yang Tuhan kasih gitu untuk setiap anak. Tahu gak, sebenarnya waktu dia berdoa itu, anak pertama itu tuh lagi dalam kondisi down banget. Itu juga lulusnya sampai terpaksa dilulusin gitu ya. Kalau enggak dia mungkin ngalamin lebih buruk lagi gitu kondisinya, jadi terpaksa harus diluluskan. Dan kemudian dia masuk kuliah juga udah, wah hidupnya tuh kacau balau gitu ya. Itu dia nggak ceritakan. Tapi waktu dia dapat itu satu hal yang indah ya. Terus dia bilang ya, Kaber, saya minta doanya. Ya, ini anak ini kelihatannya sesuatu yang mustahil untuk kami bisa percaya apa yang Tuhan kasih. Tahu gak? Cuman berapa bulan doang, nggak habis setahun. Waktu dia di kamar kosnya, dia lagi dengerin satu lagu yang bukan lagu rohani, kemudian tiba-tiba dia rasa kayak bete banget gitu ya, kemudian dia pengen dengerin lagu rohani. Di situ dia dilawat Tuhan, semudah itu loh, semudah itu. Bertobatnya. Dia dilawat Tuhan, kemudian dia nangis di situ, dia merasa Tuhan hadir. Ini anak loh, ya, yang udah susah banget bilangin. Dan kemudian setelah itu dia telepon papinya, dia bilang, ah, ini saya kok merasa Tuhan tuh benar-benar ya dekat banget. Papinya bilang, langsung dia sampaikan firman Tuhan seperti yang dia udah dapat. Bicara disampaikan firman Tuhan, kamu gini. Ya, waktu saya dengar gitu, luar biasa. Anak ini punya masalah di kejiwaan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya datang tuh susah sekali bilangin dia karena bukan masalah karakter, tapi ada kejiwaan. Jadi buat saya itu tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi sesuatu yang kita bilang nggak mungkin Tuhan, tulis aja apa yang kamu dapat. Dan kamu akan melihat janji Tuhan itu bisa benar-benar ditepati oleh karena Tuhan sayang pada setiap kita gitu loh. Nah, satu hal ya, yang tadi yang menjadi satu tadi one flesh, satu dalam roh, jiwa dan tubuh. Ya, itu harus dipelihara semuanya tiga-tiganya. Di-maintain, kita lakukan semuanya gitu loh. Kenapa? Karena di dalam covenant, di dalam one flesh ini, itu ada kuasa, ada power di situ. God's power. Jadi jangan main-main ya. Nah, kenapa begitu? Karena waktu kita menikah, itu bukan cuma 2 pihak, tapi 3 pihak kan. Dan pihak ketiga adalah tali yang tidak terputuskan, yaitu Tuhan sendiri. Gitu. Jadi kalau dia ada di tengah kita punya masalah apa sih sebenarnya? Anak yang punya masalah di mental. Apalagi anak saya nggak mau lepas dari gadgetnya, keterikatan dia. Anak saya, wah pokoknya 1001 macam deh masalah. Ya itu kalau ditanyain ke saya misalnya, ya saya mana tahu gimana? Nggak, saya juga nggak tahu jawabannya. Lu tanya ke Lia, Lia juga belum tentu tahu jawabannya. Ya bukan pakarnya gitu. Tapi datanglah kepada pihak ketiga itu, yaitu Kristus sendiri yang berperan aktif di dalam satu pernikahan yang covenant, di mana dia adalah menjadi saksi yang berperan aktif di dalam keluarga kita. Maka Tuhan akan membuka pintu-pintu yang kita akan lihat, oh yang itu. Ya, jadi yang si teman saya itu, ya itu waktu dia berdoa dengan istrinya, terus dia dipertemukan dengan satu orang yang ngerti gitu loh. Oke, gini. Terus ada orang lain lagi, waktu dia mengerti ini, dia yakin sekali bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban. Kok bisa si istrinya itu ketemu satu buku ya yang memberikan penjelasan tentang hal-hal ini, dan itu sehingga dia tahu bagaimana treatmentnya. Jadi buat saya itu bukan satu kebetulan loh. Dia bergumul dengan suaminya,
dia bergumul dengan istrinya, dia benar-benar minta Tuhan, tolong Tuhan, dan melakukan one flesh ini, 3 hal tersebut, menjaga kekudusan di dalam pernikahan mereka. Tuhan tuh benar-benar ya, hidup aktif luar biasa perannya, ya terlibat sangat nyata gitu loh. Jadi saya sih mau encourage ya, jangan takut pada setiap masalah, jangan khawatir, maju bersama dengan suami kamu dan Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Ya, jadi jangan pernah cemas. Gimana kalau kita ini deh? Gak usah khawatir beneran deh. Lakukan aja bagian kamu, ya, lakukan semua covenant dengan baik, ya, bagian kita, maka kamu akan lihat tuntunan Tuhan itu nyata sekali. Saya sudah lihat di diri kami, keluarga kami, dan di teman-teman yang di dalam kelas silih berganti, masalah nggak habis-habis, tapi semua bisa lewat dengan indah, gitu loh, ya. Kayaknya ada lagi nggak ya? Oh boleh kok mimpin anak-anak, nggak apa-apa. Kadang-kadang menurut saya sih, kalau emang Tuhan mau mengutus kita ya, kenapa enggak gitu loh. Terus kalau di saya sih belum ada worship time ya, cuman baca firman sama doa aja, gitu sama sharing-sharing gitu. Ntar malam aja nih saya ada mau cerita. Tadi malam saya ngimpi. Tadi malam saya ceritain dikit. Jadi tadi malam sekitar jam 2:30 pagi kali ya. Saya tuh tiba-tiba saya bangun oleh karena saya berbahasa roh keras banget. Saya bangun oleh karena suara saya sendiri, kan. Dan itu saya kaget banget karena waktu itu saya emang lagi mimpi dan mimpi itu jelas banget gitu loh. Jadi di kamar saya itu saya tahu tuh nggak ada anak-anak gitu ya di ruang yang di tengah gitu. Tapi kok ada pintu gejebrak gitu ya. Dan saya merasa rumah saya ada yang rusak gitu. Terus suami saya ada di ranjang gitu kan. Kemudian saya bilang, di luar tuh ada yang rusakin rumah kita, saya bilangnya. Ya, lalu saya gandeng suami saya dan kita berdua berbahasa roh. Ya, kayak langsung waktu saya dengar ada yang ngerusak rumah di depan kamar saya, itu langsung saya kayaknya semua sel-sel saya kayak ready gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, susah menggambarkan tapi kayak semua kayak ready dan saya kayak langsung kayak mau perang gitu kan. Gitu langsung saya ambil tangan suami saya langsung berdiri dan kemudian kami keluar dan saya melihat railing tangga saya udah hancur gitu kan. Terus di tempat ruang jemuran kan saya di lantai 2 itu ada yang lagi ngancur-ngancurin di situ gitu loh, dindingnya mulai dihancurin gitu kan. Terus saya sambil berbahasa roh sama suami saya samperin ke sana ya, saya udah mau hantem lah tuh orang gitu kan. Ya, tapi saya tahu ini adalah satu roh gitu. Dan kemudian saya lihat orang itu ada di membelakangnya saya, kemudian dia berbalik dan itu perempuan gitu. Dan selalu perempuan kalau misalnya yang menyerang keluarga kami gitu ya. Dan itu kalau misalnya anak saya bilang itu Kunti gitu kan ya. Jadi kita perlu tahu ya bahwa kita tidak perlu takut pada roh-roh itu. Ya, apapun bentuknya, apapun namanya, setiap daerah punya namanya sendiri. Ada tuyul, ada kunti, ada zombie dan sebagainya itu ada namanya, tapi semua adalah satu jenis yaitu roh jahat. Ya. Jadi saya tidak takut. Kemudian waktu lihat dia, saya langsung berbahasa roh, ya, berbahasa roh dan saya tidak bisa ngomong apa-apa kecuali berbahasa roh dengan suami saya dan kami berdua berpegangan erat. Dan itu asik banget sebenarnya melakukan peperangan rohani. Ya, saya merasa sangat kuat dan secure oleh karena kami berdua melawan serangan kuasa jahat itu. Dan kemudian saya bangun dan masih dalam bahasa roh yang saya lagi ngomong keras-keras dong. Jadi waktu saya berbahasa roh saya ngomong, wah ternyata mimpi ya. Tapi saya tahu ya bahwa saya nggak bisa diam, saya terus berbahasa roh, tapi saya tidak lagi keluarin suara, tapi saya tetap berbahasa roh. Kemudian saya setelah beberapa menit saya terus berdoa, ya suami saya masih tidur dan akhirnya saya usir orang kuasa-kuasa jahat itu. Ya kira-kira jam 3-an saya lihat udah jam 3 ternyata gitu.
Dan kemudian saya banyak berdoa segala macam. Kemudian paginya saya cerita ke suami saya bilang, ya satu hal yang saya nikmati adalah ada papi, saya bilang. Saya suka sekali melakukan peperangan rohani berdua, saya bilang gitu ya. Saya merasa sangat kuat, saya merasa sangat aman, ya. So thankful dengan kehadiran papi, saya bilang di dalam masalah-masalah ini. Tapi yang saya mau berpikir adalah apa ini? Gitu loh. Terus suami saya bilang mungkin karena kita sering pelayanan keluarga ya, kita mulai diserang ya, dan kita menyadari hal itu secara amroh dan kita memerangi hal itu gitu. Atau saya bilang anak-anak kita jangan-jangan mereka sudah tidak baca firman lagi secara pribadi, hanya berpegang pada mesbah keluarga saja, saya bilang. Kita akan tanyakan malam ini. Ya, jadi mesbah keluarga malam ini saya udah bilang sama anak-anak, Mami mau cerita, saya bilang. Cerita apa, Mam? Pokoknya ceritanya seru, saya bilang. Gitu ya. Dan mereka mau hadir semua malam ini. Saya ceritain ke kalian dulu, gitu kan. Tapi memang yang tadi saya bilang ya, dulu tahun berapa itu waktu masih ada game yang snack, tahu ya? Snack yang nguberin buntutnya sendiri itu loh, yang mainan di handphone, yang masih tek 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 gitu kan. Nah itu tuh saya tuh demen banget, anak-anak demen banget. Semua kita tuh main game itu sampai jam 1 pagi gitu loh. Masing-masing main game. Sampai setelah beberapa hari saya ditegur Tuhan, kamu tuh ngapain? Aduh, saya bilang ya salah nih. Aduh, gawat nih saya pikir ya. Ayo, saya pikir udah besok lah saya mau beres-beres nih ngomong sama anak-anak. Nah besoknya ternyata anak saya ngimpi. Malam itu juga anak saya ngimpi, lalu dia bilang gini, Mam, aku mimpi, Mam, tadi malam. Apa? Ada satu perempuan, oke saya minta 2 menit lagi ya, saya kelarin ceritanya. Satu perempuan itu kayak kuntilanak gitu loh, Mam, katanya. Masuk ke rumah kita, ya aku udah suruh-suruh dia keluar, dia nggak mau keluar. Lalu dia buka kulkas kita, dia buka lemari makanan kita, dia bongkar-bongkar, dia makan-makanin, ya kemudian dia berantakan, terus dia pergi lagi. Sampai 3 hari, Mam, begitu katanya. Terus Mami kemana? Saya bilang. Mami tuh lewat-lewat aja, cuman kayaknya Mami tuh nggak kayak ngeladenin dia. Aduh, saya tuh nangis loh di situ. Saya bilang, Mami kenapa? Emang Mami tahu artinya? Tahu, Jen. Saya bilang, Mami tahu artinya. Saya bilang, karena malam itu sebenarnya saya ditegur Tuhan. Apa, Mam, artinya? Game. Mami main game, kamu main game, adik-adik semua main game, tapi papi kan udah tidur, nggak tahu apa-apa. Saya bilang, aduh Tuhan tuh tegur saya bilang tadi malam. Ya, kamu ngapain aja gitu ya. Aduh, baru mau ngomong sama kamu, ternyata kamu udah dapat mimpi, saya bilang ya. Aduh, ternyata Tuhan nggak suka. Ya nggak suka lah. Masa tidur jam 1 pagi gara-gara main game? Saya bilang, emak-emaknya sekalian, saya bilang kayak begini. Terus akhirnya pagi itu kita sharing juga ke suami saya, ke Mas Bud. Ya, lalu kita bertobat semua. Sejak itu kita pada ngomong lagi main game gitu loh. Karena ternyata itu roh jahat itu tuh mengacak-ngacak rumah kita. Bahkan saya lewat-lewat saya nggak tahu hal tersebut gitu loh. Bahkan makanan di rumah kita tuh di awur-awur sama dia, kan kurang ajar banget gitu loh. Nah jadi memang buat saya sangat bersyukur ya Tuhan memberikan peringatan-peringatan dengan berbagai cara gitu loh. Baik menaruh di hati kita, baik melalui mimpi atau melalui firman Tuhan dan sebagainya. Yang penting kita punya hati yang lembut, kemudian meresponi apa yang kita dapat. Jangan bilang itu mungkin buat orang lain, for me. Gitu loh. Tuhan tolong saya mau untuk berubah gitu. Oke? Saya kembalikan ya. Oke, thank you banget Kak Ber. Malam ini kita bonus plus banyak banget ya. Sampai ke parenting, mesbah keluarga, semuanya lengkap. Oke, nah teman-teman, kita sebelum udahan, kita mau foto dulu. Kita minta tolong Ciani ya buat fotoin. Oke, sebelumnya jangan ada yang chat dulu ya, biar mukanya nanti nggak ketutup sama chat yang bagian bawah. Silakan rapikan dulu rambutnya, yang mau anaknya ikut foto juga boleh. Yang kebalik bisa diputar dulu layarnya, oke.
Oke. Oke. Sudah? Tidak ada makanan yang nyelip di gigi? Bisa dicek dulu. Oke, dimohon tidak ada yang chat dulu ya. Soalnya nanti kasihan nih yang di bagian bawah mukanya tertutup. Oke, kita ada 4 slide. Kita mulai dari slide pertama dulu ya. Ups, masih ada yang chat. Sorry, belum bisa dulu ya. Harus nunggu chatnya tenggelam. Oke. Sekali lagi, dimohon pengertiannya jangan ada yang chat dulu ya. Oke, slide pertama. Semua tetap fokus di kamera. 1, 2, 3. Oke. Next, slide kedua. Oke, slide kedua. Semuanya tetap standby karena saya nggak tahu di layar saya siapa yang di layar 1, layar 2-nya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, slide ketiga. Wow, slide ketiga banyak kan nggak pada muncul, tapi nggak apa-apa deh. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, Mon. Oke, thank you, Ci. Teman-teman, sekali lagi yuk kita mau bilang thank you Kak Ber buat sharingnya, buat cerita-ceritanya. Thank you, Kak Ber. Oke, Kak Ber, Thank you, Kak buat Ber. sharingnya. Thank you. Terus jadi berkat. Bye-bye. Saya serahin buat Cilia, buat doa tutup. Oke. Ya, yuk kita mau doa dulu. Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita Tuhan menerima benih dari firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, untuk kami Tuhan, mendapatkan visi dan mimpi Tuhan buat suami kami, khususnya Bapak. Tolong kami untuk kami terus menjadi penolong yang sepadan Tuhan, untuk suami kami masing-masing. Kami mau Tuhan berfungsi dengan role ini. Kami mau bekerja sama dengan Roh-Mu Tuhan, untuk mendatangkan surga di bumi Tuhan, buat keluarga kami, dan juga orang-orang yang melihat keluarga kami sampai saat ini kami bersih sebagai komunitas Tuhan. Terima kasih Pak. Beridulah kewajiban, terima kasih Tuhan buat hal-hal yang Kak Ber ini. Kayaknya Lia putus deh koneksinya. Putus ya, Lia ya. Oh, bisa tapi nggak ada ini ya suaranya ya. Mental ya kayaknya. Hah? Oke, kalau gitu saya lanjutin doanya ya, doa tutupnya. Yuk, Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat sharing dari Kak Ber. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan itu Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat Tuhan, visi Tuhan dalam suami kami, Bapak. Biarlah firman Tuhan itu juga bukan hanya mengubahkan suami kami, tapi juga mengubahkan hati kami dan diri kami terlebih dahulu, ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami mau Tuhan menjadi wanita-wanitanya Allah Tuhan, yang menjadi tiang penopang Tuhan di keluarga kami, Tuhan, dengan doa-doa kami. Berkati Kak Ber dan keluarganya Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya Tuhan.
di sepanjang kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Ternyata tadi aku lupa nyalain audionya. Pas doa. Thank you teman-teman. Ya, Thank you thank Kak Ber. Thank you semuanya.